Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, akhir-akhir ini sejak bulan puasa itu sampai akhir ini kisruh gitu ya, kisruh terkait dengan urusan nasab habaib khususnya Bani Ba'lawi, dari berawal dari tulisannya Kiai Haji Imamuddin Utsman gitu ya, semakin liar gitu, semakin liar, dan tokoh-tokoh penting Indonesia, para ulama, Al-Dzurriyah, Wali Songo juga sama-sama menanggapi, apalagi dari kalangan Habib sendiri justru oknum Habib sendiri justru semakin mempertajam gitu ya perdebatan di publik, di medsos khususnya. Ada Said Zulfikar, ada Habib Bocil, dan yang lain-lain yang justru semakin memperkisruh gitu ya perdebatan di medsos terkait dengan urusan kemusalsalan habaib dan keberadaan Habib di Indonesia. Pemirsa Usik, saya dalam kesempatan kali ini akan sedikit mencoba untuk memaknai gitu ya, memaknai dua pidato Gus Yahya yang menurut saya bukan kontraversi, tapi titik tekannya berbeda gitu, titik tekannya berbeda. Bagi orang-orang yang mau sedikit berpikir lebih dalam lagi, kedua pidato ini memang masih dalam satu jalur gitu ya, tapi bagi orang-orang yang langsung mendengarkan tanpa memikirkan lebih dalam, ini seolah-olah kedua pidato ini adalah saling berhadap-hadapan gitu ya. Kita coba untuk mendengarkan pidato yang pertama terkait dengan urusan Gus Yahya yang memilih istilah pengungsi bagi para habaib yang datang di Al-Ashraful Thani. Al-Ashraf Al-Ula itu tegese sadah dzurriyyah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teka ning Nusantara pada gelombang pertama, yaitu kapan? Sekitar abad ke-15, 16 Masehi ya. Kemudian mereka inilah, di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara itu. Al-Ashraf Al-Thani. Nah, Al-Ashraf Al-Ula lah. Al-Ashraf Al-Ula ini biasanya wis lebur ngantek wis sarang-alang sing nganggo nama fam iku sarang banget. Rata-rata wis iki bangsa Bani Basyaiban, bangsa saka klan Basyaiban, saka klan Azmat Khan. Iki Ashraf Ula. Lalu kemudian ada gelombang kedua datangnya sadah ke Nusantara ini, yaitu pada sekitar abad ke-18. Abad ke-18 ini datang gelombang kedua, yaitu ketika revolusi pertama, ada semakin banyak orang-orang Quraisy yang lari ke Nusantara. Puncaknya pada awal abad ke-19 ketika orang-orang Wahabi sungguh-sungguh berhasil merebut Hijaz dari Quraisy, menguasai Hijaz. Orang Quraisy diusir secara besar-besaran dan banyak mereka yang lari ke Nusantara. Di Al-Ashraf Al-Thaniyah. Jadi Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Al-Thaniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi. Pemirsa Usik, sudah didengarkannya. Artinya cerita yang dibangun oleh Gus Yahya menurut referensi dan juga yang dialami sendiri oleh Gus Yahya terkait dengan urusan sejarah kedatangan habaib itu sangat luar biasa gitu ya, dramatisnya ketika datang ke Indonesia. Memang pada awalnya kelompok dan rombongan Al-Ashraful Ula itu
melahirkan para wali songo dan lain sebagainya, sehingga bertahun-tahun, berabad-abad, kalau tidak salah di situ disebut antara abad ke-15 16 gitu, itu berbaur dengan bangsa Indonesia, berbaur dengan penduduk pribumi, dan memakai pendekatan yang sangat budaya, memakai pendekatan budaya. Dan Al-Ashraful Ula ini melahirkan para wali songo sehingga dianggap sukses penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, ini titik pentingnya. Yang kedua, Gus Yahya menceritakan pada Al-Ashraful Thani yang datang ke Indonesia karena memang ada kondisi di Arab Saudi itu yang kondisi politik yang tidak baik-baik saja. Ada gerakan Wahabi di saat itu mungkin gitu ya, sehingga Bani Quraisy itu menjadi sasaran dari pembunuhan dari para pemberontak di Arab Saudi, sehingga yang masuk rombongan Al-Ashraful Thani ini adalah para pengungsi pelarian, mustajirin gitu ya. Pelarian. Pemirsa musik, di sini titik kembali kepada persoalan ini. Di sini seolah-olah gitu ya. Mohon maaf sebelum masuk ke kesimpulan ini. Gus Yahya juga menceritakan pengalaman-pengalaman dan juga kesaksian-kesaksian banyak orang, para sepuhnya, bahwa para habaib yang datang di gelombang kedua ini pada awalnya gitu ya, banyak juga orang-orang yang alim dan ulama gitu ya. Tapi sampai ke Indonesia, para beliau ini, para habib ini justru tidak mengedepankan keilmuannya, justru memakai etika yang sangat luar biasa, ketawaduannya, bahkan ketika ditawari untuk menjadi imam, untuk mengajar dan macamnya, itu banyak yang tidak mau karena menganggap di Nusantara sudah banyak para kiai, justru memasukkan para kiai. Sampai dalam pengalamannya sendiri situ kan semakin jelas. Lah, kenapa ada cerita begitu gitu? Dan bahkan di waktu itu ada sempat viral menuduh dan juga menyerang Gus Yahya bahwa dianggap kurang ajar, mengatakan Habib itu pengungsi dan lain sebagainya. Tapi di situ menurut saya masuk mukhalafah yang ingin disampaikan oleh Gus Yahya di waktu itu tidak historis gitu. Ada konteksnya, ada asbabul wurudnya Gus Yahya menceritakan model semacam itu. Mungkin ada banyak oknum-oknum Habib yang ngadal gitu ya pada saat itu, sehingga ingin menyampaikan bahwa dulu seperti itu loh nenek moyangmu ketika datang ke Indonesia, tawadu, tidak ngadal, tidak memprovokasi umat, tidak justru minta disembah-sembah dan dimuliakan oleh pribumi. Itu mungkin kata lain yang tersimpan dalam uraian yang dijelaskan oleh Gus Yahya. Tapi sebaliknya, ini pemirsa, ketika masuk ke pidato yang baru ini, kita saksikan. Ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Ada yang meragukan silsilah Ba'al. Betul, Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Ba'al ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi ini. Kita merasakan sendiri. Itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut. Pemirsa musik, bedakan kalau kita tidak berpikir lebih dalam lagi. Konteks hari ini pidato Gus Yahya itu adalah dalam rangka menanggapi kisruhnya kemusalsalan nasab Bani Ba'alawi yang dipicu dari tulisannya Kiai Imamuddin Utsman yang sampai hari ini masih liar ya perbincangan di medsos, baik secara ilmiah yang ditanggap oleh Habib Hanif dan yang lain, dan
pada akhirnya sampai detik ini masih belum ada lagi gitu ya perdebatan ilmiah yang baru setelah artikel terakhir dari Kiai Imamuddin Utsman bahwa itu disimpulkan sebagai yang arjah dan marjuh. Artinya penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imamuddin Utsman ini diyakini yang lebih arjah. Sementara yang diyakini oleh Bani Ba'alawi ini belum, karena masih terjadi ikhtilaf gitu ya antara kemusalsalan ketersambungan nasab Bani Ba'alawi ini. Terkait dengan urusan pidato dari Gus Yahya Ketua PBNU hari ini tidak sama sekali membahas terkait pokok persoalan yang dibahas oleh pertentangan ilmiah ini. Justru Gus Yahya dengan gamblang menjelaskan bahwa orang NU dan NU meyakini bahwa Bani Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah karena barokahnya jelas dirasakan. Karena barokahnya jelas dirasakan. Berdasarkan itu Gus Yahya ingin menyampaikan kepada publik, jangan ragukan kedurian Bani Ba'alawi, karena para Bani Ba'alawi ini banyak karya-karya besarnya bagi secara tasawuf maupun pada fikih itu banyak, seperti Sulam Subinah dan yang lain-lain, Sulam gitu ya, Sulam Taufik, itu bagian dari karya besar dari Bani Ba'alawi dan itu dipakai oleh bangsa Indonesia dan khususnya para santri di Indonesia. Maka mafhum mukhalafahnya di sini ya, meskipun Gus Yahya tidak secara langsung membahas terhadap pokok persoalan yang dibahas oleh Imamuddin Utsman dengan Habib Hanif terkait dengan keterputusan pada Abdullah dan Ubaidillah. Tapi di sini justru ingin mengajak sebetulnya pada bangsa Indonesia, ingin mengajak sebetulnya kepada para santri dan khususnya warga NU untuk tidak terlalu sibuk mempersoalkan masalah itu. Lah, inilah sebetulnya mafhum mukhalafah yang ingin pesan moral ya, pesan moral tersimpan di situ adalah agar bangsa tidak terbelah, agar umat Islam tidak gaduh dan yang lain. Tapi pada prinsipnya apa-apa yang disampaikan oleh Gus Yahya kalau dipreteli sedikit demi sedikit, kalau dipreteli dari kata ke kata, dari rangkaian-rangkaian yang disampaikan di pidato itu, yang memang banyak secara ilmiah gitu ya, secara ilmu banyak juga yang penting dan perlu untuk kita pikirkan lebih detail lagi, karena memang seolah-olah memang menabrak pakem-pakem ilmiah yang kita yakini selama ini. Ada beberapa part gitu ya yang bisa untuk diperdebatkan kalau dalam konteks ilmiah. Tapi lagi-lagi ini kan sebetulnya menurut saya apa yang dijelaskan oleh Gus Yahya ini tidak itu inti dari isi pidato itu, adalah ingin mengajak gitu ya, ingin mengajak bangsa NU khususnya warga NU untuk tidak gaduh dalam persoalan ini sehingga menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Itu intinya mirsa. Selain itu semua, dari kedua pidato ini kita harus bisa melihat konteksnya. Jangan hanya melihat teksnya saja. Itu harapan dari saya. Meskipun tidak bisa ya penelitian dan penelusuran ilmiah yang dilakukan oleh para akademisi dan para ulama nasab gitu ya. Ini tidak bisa terbantahkan dengan apa yang dipidatokan oleh Gus Yahya, karena memang tidak membantah itu Gus Yahya, hanya berdasarkan keyakinan karena barokahnya jelas dan lain sebagainya. Maka kita sebagai warga NU dan juga sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, kekisruhan ini ada banyak hikmah. Kekisruhan ini ada banyak hikmah. Kenapa saya bisa menyebutkan banyak hikmah? Diakui atau tidak, disadari atau tidak, ada banyak oknum Habib yang justru memang hari ini tuh sering memprovokasi umat, bahkan minta dimuliakan dan dihormati. Gayanya pun seolah-olah itu ya ada bergaya ini adalah kelompok dan suku nomor satu di Indonesia yang harus dihormati oleh pribumi. Gayanya itu ada
Ada makna yang semacam itu. Ini menurut saya gitu, ini menurut saya. Dan juga waktu menjelaskan, waktu berpidato dan lain sebagainya memang sangat jauh sekali dan tidak sama sekali menggambarkan seperti kiai-kiai NU memberikan ceramah gitu, seperti kiai-kiai yang memang juga dzurriyyah Rasulullah, tapi tidak memakai pendekatan keras dan yang semacam itu, yang justru banyak menimbulkan gejolak di masyarakat. Bersaksi, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.